Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan hidup adik-adik, diri adik-adik, duduk yang manis di dalam memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Oke? Tidak ada yang bolak-balik, tidak ada yang makan. Kita di dalam ibadah, kita mau menghormati Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau muji nama Tuhan, kakak mau tes dulu semangat adik-adik. Blessed Kid Family, are you ready? Satu. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed kids. Wow, boleh. Buat Tuhan Yesus kita. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita, tunjukin tepuk tangannya. Nah, adik-adik. Nah, bagi adik-adik boleh dibuka kameranya biar kakaknya bisa melihat adik-adik di dalam beribadah. Ya. Nah, bagi adik-adik yang berkeberatan untuk buka kamera, sungguh-sungguh juga ya untuk memuji nama Tuhan. Kakaknya tidak melihat, tapi baiklah adik-adik memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Kita memberikan hati kita. Coba pegang hatinya semuanya. Kita akan berdoa semuanya pegang hatinya. Hati yang beri untuk Tuhan Yesus ya. Kita akan mulai dengan doa Bapa kami. Bersama-sama. Dimulai. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Halo adik-adik semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan. Tapi kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu adik-adik. Kita mau angkat pujian kita, kasih yang terindah, karya terbesar dari Tuhan adalah kasih Tuhan buat kita semua. Yuk semuanya sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh lagi ya adik-adik. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku tahu
Yesus Engkau, Yesus Engkau, Engkau. Sama-sama katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau, Engkau bumi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang ku kagumi. Mari adik kita satu hati, kita mau berdoa. Ikutin Kak Minsu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami anak-anak Blessed Kid Family bisa beribadah Tuhan. Boleh diizinkan oleh Tuhan kami berkumpul lagi, memuji, meninggikan nama Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir acara kami Tuhan, ibadah hari ini. Engkau yang memberkati, biarlah ibadah kami berkenan Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dari WL, nanti kakak yang akan menyampaikan firman, baik kami semua, anak-anakmu dapat taat untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau muji nama Tuhan. Sebelum kita puji nama Tuhan, Kak Sasan mau tanya dulu. Binatang apa yang paling besar? Jangan paling besar. Oh, gajah. Ada dinosaurus, tapi tidak ada di kebun binatang ya adik-adiknya dinosaurus ya. Yang ada di kebun binatang adalah gajah. Binatang apa yang suka lompat-lompat? Kelinci. Banyak ya yang lompat-lompat ya. Tapi bukan benar. Kelinci, kanguru, banyak yang lompat-lompat. Tapi binatang ini bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Kodok, betul adik-adik. Nah, kita mau nyanyi lagu ini. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Tuhan, yang besar, masalahku jadi kecil. Musik. Ayo kita makin berdiri adik-adik. Kita mau muji nama Tuhan. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi katakan. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Katakan lagi, kasihnya Yesus. Kasihnya Yesus padaku tak pernah berubah. Kasihnya Yesus padaku kekal selamanya. Lagi
Adik-adik, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Semua cinta sama Tuhan Yesus ya. Kita mau sambung pujian kita. I love you Jesus. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Esokku jero banget. Esokku jero. I love you Jesus. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Puji Tuhan. Katakan, I love you Jesus. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik yang di rumah boleh duduk lagi. Sebentar kita mau siapkan hati kita, mau siapkan tanah hati kita yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, kasih yang sempurna. Bahwa hanya kasih Yesus yang sempurna saja di bumi ini untuk kita semua. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku terus dapat memanggilmu Bapa. Hati yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sang kau Bapa, Bapa
selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Sekali lagi katakan dengan hatimu, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ikutin kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah meninggikan dan memuji nama Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara melalui kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami, dapat menjadi rema untuk kami, keseharian kami Tuhan sebagai anak-anak pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan pengumuman dulu, nanti yang akan dibawakan oleh Kak Valen. Shalom adik-adik. Salam. Jadi hari ini Salam, kakak Kak mau Valen. untuk minggu depan. Next. Ibadah gereja anak Blessed Kids masih dilakukan secara online, yaitu melalui via Zoom pada tanggal 6 Maret 2022 jam 11 siang, yang temanya yaitu betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Firman Tuhannya dibawakan oleh Kak Ani untuk kelas Joy dan Hope, dan untuk Kak Beni kelas Faith, Love, dan Holy Spirit. Next. Bagi adik-adik yang ingin memberikan video persembahan pujian, ayat hafalan atau kesaksian, dan dukungan permohonan doa, adik-adik dapat menghubungi Kak Sansan dan Kak Silvi. Next. Nah, doa dan puasa gereja anak Blessed Kids. Doa dan puasa untuk JGA dan PGA dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai dengan hari Kamis jam 3 sore. Next. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan gereja anak, adik-adik dapat minta tolong ke papa atau mamanya untuk transfer ke rekening gereja anak Blessed Kids dengan nomor yang tertera atas nama Kashena. Next. Jangan lupa ya adik-adik, selalu patuhi 5M ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi keluar-keluaran di rumah, makanan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Dan tetap selalu berdoa ya. Berdoa untuk keluarga, teman-teman, Indonesia, dan khususnya untuk Jakarta ya. Dan jangan lupa ya adik-adik, baca Alkitab, yaitu Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian pengumuman dari Kak Valen. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen, kembalikan pada Kak Sansan. Oke, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan lebih lagi yang terbaik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Karena tadi kakak lihat ada yang masih main sama adiknya, masih senggol sana, senggol sini. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak menggunakan apa namanya? Animasi adik-adik ya, supaya kakaknya bisa melihat wajahnya adik-adik ya. Jadi kita mendengarkan sungguh-sungguh, nanti saya serahkan kepada Kak Silvi. Oke. Shalom adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Salam Kak Silvi. Udah pada makan kan semuanya? Udah.
Nah, hari ini kakak akan bawakan sedikit cerita firman Tuhan ya. Sebentar, kakak akan share screen dulu. Adik-adik terlihat nggak? Terlihat Iya. Kak Sepi. Terlihat kan? Terlihat ya, Kak? Oke. Nah, adik-adik ada yang bisa bacain nggak? Tema hari ini apa sih? Kasih yang sempurna. Yohanes 3 yang sempurna. Iya, kasih yang sempurna. Yuk, kita mau baca di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik harusnya udah hafal ini ayatnya karena ayat yang populer banget. Yuk coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah menciptakan anak-anaknya yang supaya orang yang percaya kepadanya tidak beroleh hidup yang melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih oleh hidup yang Iya, kasihnya Tuhan buat kita. Hidup yang kekal. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih siapa pemilik kasih yang sempurna? Terus kenapa? Tuhan Yesus. Wah, Tuhan hebat Yesus. banget. Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya adik-adik. Benar gak ya jawaban adik-adik? Loh, benar adik-adik. Tuhan Yesus pemilik kasih yang sempurna. Kasih yang sejati, kasih yang terbesar. Terus kasihnya Tuhan tuh nggak bisa diukur adik-adik sama apapun di dunia ini. Nah, kalau adik perhatikan sebentar lagi nih, mungkin beberapa minggu ke depan kita akan memperingati Hari Paskah. Adik-adik masih inget gak hari Paskah itu hari apa sih? Jangan-jangan udah lupa nih gara-gara udah setahun yang lalu. Masih inget Hari gak? kematian Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus. Betul adik-adik. Nah, dosa kita nih udah banyak banget, besar banget. Tapi karena kasih Tuhan, kasihnya yang hebat, dia tanggung dosa kita, dia pikul dosa kita di atas kayu salib. Kasihnya sempurna supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita hebat ya adik-adik. Coba kita bilang yuk. Tuhan Yesus sangat hebat. Coba ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat hebat. Oke. Nah, kakak sekarang mau tanya nih, kenapa sih harus kasih yang sempurna? Kenapa kasihnya yang nggak sempurna? Kenapa yang biasa aja deh kak, nggak usah yang sempurna-sempurna banget. Kenapa harus yang sempurna? Nah, ada 2 poin. Adik-adik coba simak ya, kakak berikan 2 poin, nanti kakak tanya lagi atau Kak Sansa nanti tanya lagi. Oke, yang pertama, kenapa harus kasih yang sempurna? Nah, coba kakak meminta tolong siapa nih? Boleh bacain? Kasih yang sempurna membuat kita menjadi apa? Berkat untuk sesama. Betul, kasih yang sempurna membuat kita menjadi berkat untuk sesama. Kan Yesus sudah berkorban penuh banget buat kita nih. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat? Coba kita baca di 1 ayat ini adik-adik. Nah, cepetan. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik simak ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam perkataan, kalau misalnya di rumah atau di sekolah, nanti kalau sekolahnya udah mulai tatap muka, perkataan kita harus dijaga adik-adik. Jangan mau berkata-kata kasar, berkata-kata yang menyakiti hati,
teman kita atau orang tua kita harus mempunyai tutur kata yang baik, yang enak didengar gitu. Terus tingkah lakunya kita nggak boleh sembarangan, misalnya asal pukul, terus asal main tendang aja. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Kita harus punya tingkah laku yang baik, yang sopan, yang penuh kasih untuk sesama kita gitu. Dengan kayak gitu, kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, buat papa, mama, untuk cece koko, untuk semuanya. Dan Tuhan Yesus pasti senang adik-adik. Nah, kita juga harus setia dalam apa? Misalnya setia dalam membantu, terus setia dalam beribadah kepada Tuhan, berdoa. Ini udah sering banget pasti kakak-kakaknya kasih tahu, harus setia baca Alkitab, berdoa, terus beribadah. Kalau ibadah jangan tidur, kalau ibadah jangan makan gitu. Itu caranya kita setia sama Tuhan. Salah satunya yang paling simpel berdoa setiap hari adik-adik. Terus memuji Tuhan. Itu yang simpel-simpelnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Terus kesucian kita mau hidup yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, gak menyontek, belajar, kita harus melatih diri kita untuk rajin adik-adik. Kalau misalnya kadang suka males belajar, yuk semangatin diri untuk rajin belajar. Kakak pun, kan kakak masih kuliah sama kerja, kakak pun belajar untuk walaupun sulit terkadang bagi waktu antara kerja dan kuliah, tapi kakak mau coba belajar rajin gitu, karena rajin tuh susah dilatih adik-adik. Rajin harus dilatih gitu. Kalau malas ya nggak perlu dilatih adik-adik. Nah, itu yang pertama ya adik-adik. Jadi kasih yang sempurna membuat kita menjadi berkat untuk sesama. Nah, poin yang kedua, belum nih. Ini salah satu tadi ya, contohnya suka menolong, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, suka berdoa untuk sesama, tidak suka berantem, suka berbagi. Ini contoh-contohnya dan masih banyak lagi. Nah, yang poin yang kedua. Nah, kasih yang sempurna membuat kita menghargai kelebihan dan menerima kekurangan orang lain. Adik-adik ada yang bisa bantu kakak sebutin menghargai kelebihan teman itu kayak gimana sih? Ada yang bisa bantu? Menghargai Dan kelebihan. Iya, menghargai kelebihan dan menerima kekurangan. Maksudnya gini adik-adik, misalnya kalau dalam sekolah ada teman-teman kita yang bisa suka memimpin, terus dia suka menolong, terus dia percaya diri atau semangat. Nah, kita harus menghargai kelebihannya mereka, bukannya kita menjadi iri atau jadi marah adik-adik. Terkadang misalnya nih waktu kakak sekolah, ada beberapa teman-teman yang kayaknya pintar dan bisa menjadi pemimpin. Nah, pada waktu kakak sekolah tuh teman-teman kakak pasti ada beberapa yang nggak suka gitu, kayak jadinya kesel gitu. Ini orang kenapa sih bawel banget? Terus sok percaya diri gitu. Dia kayak teman-teman kakak nggak menghargai gitu. Nah, kakak pun mau belajar gitu, menghargai kelebihan teman-temannya kakak gitu dan menerima kekurangan mereka. Misalnya mungkin mereka entah itu kurang percaya diri atau misalnya mereka suka minder. Nah, kakak mau belajar untuk terima mereka gitu dan membantu mereka supaya mereka misalnya nih kalau kurang percaya diri, kakak mau bantu supaya lebih percaya diri gitu. Kita mau menghargai semua yang ada pada teman-teman kita maupun papa, mama, ataupun teman-teman kita ya adik-adik. Nah, terus misalnya nih kalau adik-adik hari ini atau misalnya yang lalu-lalu adik-adik ada merasa marah sama teman adik-adik gara-gara teman adik-adik, misalnya adik-adik lagi main, terus tiba-tiba mainannya diambil kah atau apa jadi berantem gitu. Jadi kayak adik-adik nggak mau temenan sama dia lagi karena dia misalnya orangnya nakal atau apa gitu. Terus adik-adik jadi kesel gitu. Terus jadi nggak mau temenan gitu. Nah, hari ini coba
adik-adik ingat-ingat, masih ada nggak ya rasa marah atau rasa nggak mau maafin atau tidak suka. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk punya hati yang memaafkan, punya hati seperti Tuhan Yesus yang sangat besar untuk maafin kesalahan dan dosanya kita gitu. Karena iblis suka anak-anak yang suka musuhan. Kalau misalnya adik-adik misalnya musuhan sama Cece atau sama Koko sama Dede. Nah, iblis suka adik-adik. Karena iblis tuh senang sama anak-anak yang punya hati yang pemarah gitu. Tapi iblis nggak suka kalau kita saling memaafkan, hidup rukun, hidup damai. Iblis nggak suka. Nah, sekarang kakak mau kasih satu ayat lagi nih dalam Yohanes 4 ayat 11. Coba kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedang mengasihi kita, maka harus saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus udah mengasihi kita sedemikian rupa. Kalau tadi sebelum firman kita udah nyanyi, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Jadi kasihnya udah sempurna, udah kita terima. Nah, kita pun harus mengasihi adik-adik. Kak, tapi kan aku dijahatin sama teman aku. Masa aku harus tetap mengasihi? Ya harus adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan sangat penuh pengorbanan gitu. Jadi adik-adik harus mengasihi juga ya. Tuh, kalau misalnya kita mengasihi, bakalan tercipta hidup yang rukun, hidup yang penuh damai. Adik-adik bisa bermain satu sama lain, walaupun kalah nih. Tapi adik-adik tetap punya spirit, punya hati yang gembira. Misalnya lagi main satu kelompok, kalah, tapi tetap bahagia, tetap kayak seneng gitu. Terus kita bisa memuji Tuhan sama-sama, terus kita bisa saling mendoakan. Jadi kalau kita hidup saling mengasihi, terciptanya rukun, Tuhan akan memberkati pastinya. Nah, kita harus belajar menerima kekurangan orang lain tanpa menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Dan kita harus berani mengasihi lebih dulu. Jadi kita harus belajar menerima ya adik-adik kekurangan teman-teman kita, kekurangan siapapun yang ada di sekeliling adik-adik. Terus kita juga harus berani lebih dahulu mengasihi. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda untuk mengasihi. Nah, adik-adik sekarang mau pilih nih. Coba kakak mau tanya sama adik-adik. Jadi adik-adik mau kasih yang sempurna atau kasih yang tidak sempurna? Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus catat loh. Jadi jangan lupa kasih yang sempurna itu membuat kita menjadi berkat untuk sesama. Terus yang kedua, kasih yang sempurna membuat kita menghargai kelebihan dan menerima kekurangan orang lain. Nah, ini firman Tuhan kakak tidak panjangkan. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik boleh screenshot ini ayat hafalan untuk minggu depan. Biarlah firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini boleh dimengerti dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kakak serahkan ke Kak Sansan. Oke adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tadi ada 2 hal. Yang pertama apa? Kasih yang sempurna. Ya, masa mau diulang lagi? Apa ya Kak? Yang pertama,
Yang pertama, kasih yang sempurna membuat kita untuk menjadi berkat buat sesama kita. Yang kedua, kasih yang Hargai kelebihan sempurna dan menerima kekurangan orang lain. membuat kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, adik-adik. Nah, oke, Kak Sansan mau tambahkan. Boleh di mute? Oke. Ya. Nah, kasih yang sempurna itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, gitu ya. Sekuat apapun, sepintar apapun kita, secantik apapun kita, tapi kalau kita tidak mengenal kasih Allah, itu sia-sia. Jadi adik-adik, kita perlu mengenal kasih Allah lebih lagi. Sebab kasih Allah lah yang sempurna. Kasih Allah lah yang mengasihi kita lebih dulu. Di atas kayu salib, dia mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita, untuk menembus dosa kita. Jadi kita harus menerima kasih Allah yang sempurna itu, kita pun juga harus mengenal kasih Allah yang sempurna itu. Oke? Oke. Yang mau menerima kasih Allah yang sempurna, katakan amin. 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 Bukan hanya di perkatakan saja, tapi kita juga harus lakukan. Oke? Nah, saya serahkan kepada Kak Jocelyn. Kita mau ucapkan terima kasih buat. Maaf, tadi aku lagi itu. Halo adik-adik, ayo kita kasih jempol ke Kak Silvi. Kita bilang terima kasih pelayanan buat Kak Silvi bareng-bareng ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Silvi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sama adik-adik. Iya, adik-adik. Oh iya adik-adik, kita juga mau membaca ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalian hafalin ya buat minggu depan. Oke, adik-adik, kita baca sama-sama sekali lagi yuk, biar kita hafal ya. Jadi, setiap ayat hafalan ini nanti mulai setiap minggunya akan ditanyakan kepada adik-adik ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anakku, marilah kita mengasihi dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, adik-adik. Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, kita berdoa untuk firman Tuhan dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang dibagikan pada hari ini, bukan hanya kita dengar, tapi kita bisa lakukan. Sebab kasih Allah yang sempurna sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, yang mengingatkan dan menegur kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sempurna yang Engkau berikan buat kehidupan kami. Terima kasih juga buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang menebus setiap dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Ajar kami juga mengenal lebih lagi mencintai Tuhan. Kami mau selalu taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun kami kecil Tuhan, kami mau belajar terus mengikut Tuhan dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Kak Silvi yang membawakan firman-Mu. Kiranya Kau pakai kehidupannya lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan melanjutkan acara berikutnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini sehubungan
dengan ibadah minggu depan, kita akan pisah kelas. Jadi hari ini akan ada pembagian kelas yang baru ya adik-adik ya. Jadi sudah 2 tahun adik-adik ada yang tidak, maksudnya sudah 2 tahun kita tidak mengadakan kenaikan kelas ya. Jadi hari ini kita mau mengadakan pengesahan ya adik-adik ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mencantumkan kelasnya sendiri, menaikkan diri adik-adik sendiri. Misalkan yang tadinya dari kelas Joy, tapi pada saat ikut Zoom dia mencantumkan di Hop gitu. Terima kasih. Jadi hari ini mau pengesahan untuk adik-adik di kelas yang baru. Nanti kita akan mengadakan kelas lagi di bulan Juli. Ya adik-adik ya, untuk kenaikan kelas yang berikutnya. Jadi bila ada adik-adik yang kemarin sudah mencantumkan namanya di kelas Zoom, kelas Love, dan hari ini kelas Love juga, ya, itu tidak apa-apa. Karena hari ini hanya pengesahan adik-adik naik kelas, di mana adik-adik ditempatkan. Ya, dan bagi adik-adik yang belum tahu kelasnya di mana. Nah, hari ini kita akan kakak akan menyampaikan kelasnya adik-adik berada di tempat mana. Oke, ditempatkan di mana. Nanti minggu depan, nah adik-adik perlu mencantumkan nama dan kelas adik-adik karena kita akan bagi kelas. Mengerti adik-adik? Mengerti ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembagian kelas, nah kita seperti sebelumnya, ya adik-adik ya, kita ada cabang Kampung Duri 1 dan cabang Kampung Duri 2. Ya, nah sekarang Kak Sansan akan membacakan untuk Kampung Duri 1. Ya, sebelum kita nama adik-adik disebutkan, nanti ada pesan dan kesan dari koordinator Kampung Duri 1 yaitu Kak Hena. Saya persilakan. Saya persilakan kepada Kak Hena. Sebelum kita menyebutkan nama, kesan, dan pesan, saya persilakan kepada Kak Hena, koordinator Kampung Duri 1. Shalom adik-adik. Nah, Sehat ya. Semua baik-baik. Tuhan, ya shalom. Bersyukur sama Tuhan untuk acara hari ini kita akan adakan pengesahan kenaikan kelas. Sebelum Kak kasih kata-kata sambutan, mungkin ada adik-adik yang bertanya ya, Kak, kenapa ya harus naik kelas gitu? Ya kan, hasilnya saya udah nyaman Kak, mungkin di kelas Hope, mungkin di kelas Joy, di kelas Faith, di kelas Love. Ya adik-adik, nah kita naik kelas seperti adik-adik juga di sekolah harus naik kelas. Nggak mau kan adik-adik kelas 1 terus gitu kan. SD aja. Nah, tapi sesuai dengan pertumbuhan jasmani kita, kerohanian kita juga harus bertumbuh ya adik-adik ya. Bertumbuh di dalam Tuhan. Berbuah lebat untuk Tuhan. Ya, adik-adik seperti gereja anak Blessed kita. Adik-adik tetap setia di dalam Blessed, ikut ibadah tiap minggu, membaca firman, berdoa setiap hari. Ya, adik-adik. Jadi yang tadinya kelas Joy sudah naik ke kelas Hope. Selamat untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas Hope, untuk kelas Hope, yang naik ke kelas Faith. Selamat untuk adik-adik yang naik kelas Faith, yang untuk kelas Faith naik ke kelas Love. Selamat untuk adik-adik dan untuk kelas Love naik ke kelas Holy. Selamat juga untuk semua adik-adik yang naik kelas hari ini. Ya, adik-adik ingat satu hal, tetap setia beribadah sama Tuhan. Ya, apapun kondisi kita tetap di dalam Tuhan. Ya, adik-adik ya, semangat, harus semangat. Itu aja Kak, silakan Kak Sansan. Oke, terima kasih Kak Hena. Nah, jadi adik-adik, Kak Hena ini adalah koordinator Kampung Duri 1 yang setiap kali ibadahnya di jam 7 pagi kalau kita onsite ya. Oke, nah sekarang kita akan mengumumkan nama-nama adik-adik di kelas yang baru. Untuk kelas Joy dan Hope, saya serahkan kepada Kak Jocelyn. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, sekarang Kak Jocelyn Shalom. nama adik-adik Kampung Duri itu di kelas yang baru, kelas Joy dan Hope.
Yang pertama ada Jordan, Kalista Stefania Simon, Karel, Chelsea, Clay, Evelyn, Hansen, Jose, Kara, Nara, Raymond, Regan, Ronald, dan Yatira. Lalu untuk kelas Hop Kampung Duri 1, ada Candy, Clarin, Evelyn, Felis, Queen Lavenia Simon, Rania, Rosel, dan Fania. Dari nama itu, apakah ada nama yang belum disebutkan? Daniel, Ci. Ya, nanti Ya. Kak Sat catat ya. Ya, nanti Daniel ada di Kampung Duri 2 ya. Oke, nanti di Kampung Duri 2 ya sayang. Ini Kampung Duri 1 dulu, oke? Oke, Oke. Selamat untuk adik-adik yang berada di kelas baru. Sekarang kakak akan serahkan ke Kak Keti sebagai perwakilan dari kakak Kampung Duri 1 kelas Joy dan Hop. Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Yang belum kenal, nama Cici Keti. Cici Keti itu adalah kakak PGA dari kelas Hope di Kampung Duri 1. Cici Keti mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas dari kelas Joy ke kelas Hope ya. Semoga adik-adik yang naik kelas ini seperti adik-adik kalau naik kelas dari TK terus ke SD, nah berarti adik-adik harus semakin hebat, belajarnya harus semakin giat. Nah begitu juga di Gereja Anak Blessed Kids, ketika adik-adik sudah naik kelas dari kelas Joy ke kelas Hope, berarti adik-adik harus semakin giat belajarnya. Yang misalnya tadinya bisa mendengarkan firman 5 menit. Nah, di Hope nanti kita belajar untuk bertumbuh lagi. Semoga adik-adik di kelas Hope bisa semakin bertumbuh imannya, dan kita mau sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih. Semangat adik-adik. Oke adik-adik, ini untuk kelas Joy dan Hope Kampung Duri 1. Nah, kita akan membacakan untuk kelas Faith, Love, dan Holy Kampung Duri 1. Nanti akan dibacakan oleh Kak Giovanni. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Sekarang Kak Giovanni akan bacakan nama adik di kelas yang baru untuk kelas Faith dan Love. Untuk kelas Faith ada Cherisha, Daniel, Davin, Ezekiel, Gwen, dan juga Fanny. Selanjutnya untuk kelas Love, ada Christopher, David, John, Patrice, Reinhard, dan juga Tasya. Selamat untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas yang baru. Nah, apakah ada nama adik-adik yang mungkin belum disebutkan untuk kelas Faith dan Love Kampung Duri 1? Oke, kalau tidak ada, kakak persilahkan kepada Kak Anton sebagai perwakilan untuk kelas Faith dan Love Kampung Duri 1. Oke, shalom adik-adik, kedengeran ya suaranya? Oke, shalom. Selamat bergabung untuk adik-adik yang sudah naik kelas ke Faith and Love. Semakin hari semakin kita bertumbuh dan dalam iman pada Kristus dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Oke, itu aja deh. Oke adik-adik, selamat untuk adik-adik di Kampung Duri 1. Nah, Kak Sasan akan sebutkan untuk adik-adik yang ada di kelas Holy yang akan naik ke Youth. Ya, untuk Joshua, Michelle, Natania, Jeremy Carlos, Jennifer Thessalonica, Jen Gisela, Nicholas Alexis, Darren Vicentius, Vanessa Caroline, Felicita Cleovani, dan Glenn. Ya, ini nanti akan mengikuti ibadah Youth ya adik-adik ya. Nah, inilah untuk
Kampung Duri 1. Selamat untuk adik-adik semua yang sudah ada di kelas yang baru ya. Untuk yang ada di kelas yang masih tetap di kelas yang lama, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Nah, tetap adik-adik akan naik kelas juga ya. Nah, Kak Sasan akan mengumumkan juga untuk Kampung Duri 2. Ya adik-adik ya, di kelas yang baru. Nah, koordinator Kampung Duri 2 adalah Kak Jenny Citra. Ya adik-adik ya, yang setiap ibadahnya itu jam 10 siang kalau kita onset di gereja. Oke, saya serahkan kepada Kak Jenny Citra. Halo adik-adik. Halo. Ya. Salam. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya kalau kita semua bisa melaksanakan acara kenaikan kelas yang sempat tertunda. Nah, adik-adik, pesan kakak seperti kakak-kakak lainnya. Mari kita lebih semangat lagi mengiring Tuhan, lebih semangat lagi baca kitab, berdoa, beribadah, dan memuji Tuhan. Nah, seperti adik-adik ya, bertumbuh secara jasmani ya, adik-adik makin besar kan, badannya kan makin bertumbuh ke atas. Nah, sama dengan rohani kita juga mau semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mau ya adik-adik? Ya, itu aja pesan kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih untuk Kak Jenny Citra untuk koordinator Kampung Duri 2. Nah, adik-adik, kita akan umumkan siapa nama adik-adik di untuk kelas Joy dan Hope. Boleh silakan Kak Jocelyn. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau sebutin untuk adik-adik dari Kampung Duri 2 di kelas yang baru, kelas Joy dan Hope. Ada Belicia Natania Irwan, Bren Immanuel Irwan, Charlotte, Daniel Ezra Wijaya, Daniel Jonathan, Dave, Everly Nathaniela, Fredrik Evander, Gabriel Nemendik Herlim, Immanuel, Ivana, Jeffer Aidan Losius Tanifan, Jose, Joy, Caleb Jonathan Tejo, Kevin, Natania A, Rishela Yongki, Samuel Rafael, Sean, Steve Hilbert, Fania Angel, Sanderick Faith, Xavier Denzel Stella Umbanwa, dan Yohanes. Lalu untuk kelas Hope, ada Abel, Adel Celeste Coandra, Avoro Gabriel, Amel, Bella, Christian, Daniel Saputra, Darren Gunawan, Evelyn, George Francisco Bun, Gerun, Han, Jericho Elnatan Cundra Tanifan, Joycelyn Chandra, Julian, Naisila Vanessa, Sine Kezia, Sylvie Jocelyn, Valen, Fern, dan Zoel. Nah, adik-adik, apakah ada namanya yang belum disebutkan? Kalau nggak ada, kakak serahkan ke Kak Fitriana. Shalom. 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 Shalom adik-adik. Untuk kakak mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik dari kelas Joy. Naik harus terus bertambah ya adik-adik. Mulai tambah rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, walaupun via online tetap harus rajin beribadah ya adik-adik, serta makin giat untuk berdoa. Semuanya rajin-rajin selalu ya. Sekali lagi kakak ucapkan selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, kembalikan lagi. Oke, selamat adik-adik untuk kelas Joy, Hope, Kampung Duri 2. Nah, kita kan melihat nama adik-adik untuk kelas Faith, Love, dan Holy di Kampung Duri 2. Nanti saya serahkan kepada Kak Giovanni. Oke adik-adik, kakak akan bacakan untuk nama-nama di kelas Faith Kampung Duri 2 yang baru. Ada Erin Maximilian, Abigail, Evelyn, Aviel, Benaya, Kalista Evangeline, Catherine Valencia, Kathleen Jelambar, Chloe Olivia, Cliff Owen, Daylin Tanadi, Ewodia, Fernando Brilliant, Fidelia Yongki, Gabriel Owen, Gisela, Jennifer Audrey, Joshua, Karen, Kenneth Gunawan, Kevin Yosua, Kimberly,
Louis, Marcel, Mai Fanny, Nathan, Nathanael Christopher, Novel, Paris, Trishelle, Rizky, Stanley, Stephanie, Timothy Xavier, Vanessa Penalin, Xiaomi, dan Yitro. Selanjutnya untuk kelas Love, ada Vera Chia, ada Chia Jujun, Christian Fieri, Peter, Ren Anthony, Raymond Jekonia, Reynard Jekonia, Hiskia, dan juga Vicky. Selamat untuk adik-adik semuanya. Apakah ada nama-nama yang mungkin belum disebutkan? Kalau tidak ada, kakak persilahkan kepada Kak Natalia sebagai perwakilan Kampung Duri 2 untuk kelas Faith dan Love. Shalom adik-adik. Selamat ya untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas. Kiranya adik-adik ini semakin bertumbuh imannya di kelas yang baru, kemudian adik-adik bisa semakin dekat kepada Tuhan, rajin beribadah, semakin rajin lagi baca Alkitabnya tanpa disuruh-suruh, terus perilaku adik-adik semua bisa semakin mencerminkan kasih-Nya Kristus. Selamat sekali lagi buat adik-adik semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, adik-adik selamat untuk adik-adik di Faith dan Love Kampung Duri 2. Nah, Kak Sansan akan menyebutkan yang di Holy, yang baru untuk Kampung Duri 2. Ya, adik-adik ya. Yang boleh berikutnya, Kak. Oke, adik-adik. Ini Holy yang baru ya. Anastasia, Angelica, Kedi, Catherine, Caca, Clarissa, Darren, Donika, Fevel, Felicia Kalista, Theodora, Grace Fidelia, Grace Manuela, Gwen Carla, Jocelyn, Jonathan, Joshua, Joyce, Leon, Maria Elena, Marvel, Olivia, Graciela, Shalom Angelia, Sheni, Hiskia, dan Yoel. Ya adik-adik ya, selamat untuk adik-adik. Dan untuk yang kelas Holy, mohon Kak Sansan minta nomor adik-adik, 26 orang ini, adik-adik bisa WhatsApp Kak Sansan, supaya Kak Sansan bisa bikinkan grup buat kelas Holy. Ya adik-adik ya, karena kita akan ada pertemuan selain dari hari Minggu. Oke, ini untuk kelas Holy. Oke, berikutnya, yang akan naik youth, ya, Cherry, Christian, Gladys, Grace, Natasha, Hasael, Lukas, Melissa, Rio, Selena, Teresa, Vanessa, dan Vivian. Oke, nah inilah nama adik-adik. Bagi adik-adik yang masih belum jelas, adik-adik bisa WhatsApp Kak Sansan atau koordinator Kak Hena dan Kak Jencit. Ya, boleh WhatsApp adik-adik ada di kelas yang mana. Oke, sekian kenaikan kelas pada hari ini. Kiranya selamat untuk adik-adik di kelas yang baru, ya, buat adik-adik yang masih tetap ada di kelas yang lama, tetap semangat, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Nah, kita akan berdoa adik-adik, kita akan berdoa untuk semuanya, kiranya adik-adik tetap setia, walaupun pandemi masih ada, tapi tetaplah kita taat dan setia kepada Tuhan. Oke, nah sekian dari Kak Sansan, nanti Kak Sansan akan serahkan kepada kalian. Adik-adik, kita sudah mendengar nama-nama yang sudah disampaikan, yang naik kelas, kakak juga ucapkan selamat ya, tetap setia, tetap maju terus, dan terus meningkatkan rohani kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Tidak lama-lama kakak akan menutup ibadah kita, dan sekali lagi, Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kita yang akan datang, bersama dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau memberikan keluarga yang indah kepada kami, Gereja Anak Blessed, di mana kami dalam satu keluarga bersatu hati, kami boleh tumbuh, berbuah lebat, dan kami boleh bersuka cita bersamamu di dalam melayanimu untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami, dan kami juga bersyukur kalau anak-anak kami semuanya boleh meningkat, boleh naik terus, dan kami boleh terus di dalam Tuhan dan memulai seluruh aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami terus diberkati, diberikan kemampuan. Berkati mereka yang juga ada di Zoom maupun di YouTube maupun melihat rekaman ini. Tuhan juga berkati ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita
menyinari kita dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan adik-adik kasih karunia. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan boleh punya pikiran dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Adik-adik pergilah dan beritakanlah firman Tuhan, karena Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu peliharalah iman adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga engkau, melindungi engkau dimanapun adik-adik berada. Kami percaya Tuhan membuat berhasil keluarga dan seluruh sekolah, usaha orang tua kalian, dan seluruhnya kita menaruh hati kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.